Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat-sehat saja ya. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengatasi kesulitan belajar. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali kesulitan belajar sendiri. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasannya, di sini perkenalkan, nama saya Agustina Lucia Budada Gomez. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi bimbingan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, kita langsung saja. Apa sih kesulitan belajar? Definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang mana anak didik tidak belajar sebagaimana mestinya karena ada gangguan tertentu. Selain itu juga, menurut Saiful Bahri, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan, apa saja sih faktor-faktornya? Oke, di sini ada dua. Yang pertama faktor internal atau berasal dari dalam diri, di mana faktor ini dibagi atas dua aspek. Yang pertama psikologi, fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani atau ketegangan otot yang bermasalah dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Selain itu, jadi di sini dimaksud bahwa misalnya ada siswa yang cacat, begitu juga dapat mempengaruhi mereka dalam kesulitan dalam belajar sehingga mereka mengalami kesulitan belajar. Selain itu juga aspek psikologis, yaitu mempengaruhi dalam belajar ketika siswa memiliki pikiran terhadap sesuatu hal. Selain itu juga kita masuk faktor kedua, yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Misalnya para guru, para staf administrasi dan teman-teman sekelas, orang tua, dan dapat mempengaruhi semangat belajar. Lingkungan yang selalu menunjukkan hal positif dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Dalam hal ini di mana lingkungan itu berperan penting. Misalnya guru itu ketika memberikan pembelajaran yang menyenangkan, itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Namun jika guru tidak memberikan pembelajaran yang tidak menyenangkan, biasanya siswa kadang susah memahami materi atau mengalami kesulitan belajar. Oke teman-teman, bagaimana sih cara mengatasi kesulitan belajar? Jadi cara mengatasi kesulitan belajar yang pertama, mengenali kesulitan belajar dalam diri, dimana teman-teman harus tahu kesulitan belajar yang teman-teman alami itu seperti apa. Yang kedua, menentukan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalau salah satu hal yang teman-teman lakukan itu dapat membantu teman-teman dalam memahami suatu materi. Misalnya seperti teman-teman bisa memahami materi jika teman-teman melakukannya dengan mempraktekkan atau gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait pembelajaran. Jadi setiap akhir pembelajaran teman-teman bisa mengevaluasi tentang pembelajaran yang teman-teman dapatkan atau bisa mempelajari ulang materi yang telah diajarkan. Keempat, menggunakan metode pembelajaran pre-work knowledge. Yang kelima, menggunakan map mapping, di mana map mapping ini dimaksud bahwa membuat suatu pembelajaran itu lebih menarik, terlihat berwarna, kemudian tidak membosankan, di mana penjelasan itu dibuat sedemikian rupa, dikreasikan, dibuat mungkin dalam bentuk pemetaan untuk membantu atau membangkitkan semangat belajar. Yang keenam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, di mana bisa melakukan pembelajaran dengan dalam hal games, di mana teman-teman bisa membuat games seperti menanyakan pertanyaan jawaban berkaitan dengan materi yang teman-teman pelajari. Yang ketujuh, menjaga kesehatan, di mana menjaga kesehatan ini sangat penting ya teman-teman, karena ketika teman-teman sehat, teman-teman akan memiliki semangat belajar tinggi. Jika teman-teman tidak sehat, kadang teman-teman akan malas untuk belajar.
belajarnya tuh kayak tidak bergairah begitu. Dan yang terakhir, membuat kelompok belajar di mana teman-teman bisa mempelajari sesuatu hal bersama teman-teman yang lain atau saling bertukar pikiran. Oke, mungkin untuk video kali ini cuma itu materi yang dijelaskan. Semoga teman-teman dapat mengenal kesulitan belajar dan mengetahui bagaimana sih cara mengatasi kesulitan belajar. Mungkin itu saja, dan saya mengucapkan kepada teman-teman terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat untuk teman-teman semua.